Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini, saya akan membahas sebuah film horor dan masih berkaitan dengan apartemen yang berhantu. Kali ini mengisahkan dua orang yang berusaha merampok salah satu kamar apartemen. Karena diduga sang pemilik kamar apartemen ini sudah meninggal dunia. Lalu dari mana mereka tahu bila sang pemilik kamar telah meninggal? Dan usut punya usut, ternyata salah satu dari rampok ini adalah sang pengurus apartemen itu sendiri. Dia bernama Tong Wu, sedangkan temannya bernama Chuang Min. Bahkan Chuang Min saat itu sudah mengenakan kostum kurir sebagai antisipasi bila ada yang memergoki aksinya, maka dirinya akan berpura-pura sebagai kurir. Yang padahal, macam mana orang akan percaya bila seorang kurir mengantar paket di jam 12 malam? Targetnya adalah kamar apartemen dengan nomor 1504. Yang konon telah beredar kabar bila sang pemilik kamar tersebut sudah meninggal dunia. Bahkan harta kekayaannya sampai saat ini terabaikan begitu saja di kamarnya. Sebelum melancarkan aksinya, Tong Wu sedikit menceritakan tentang kamar tersebut. Bila sang pemilik kamar 1504 ini dulunya adalah seorang pemuja yang kaya raya, dan sampai saat ini jasadnya masih berada di kamar beserta hartanya. Mendengar hal ini, Chuang Min menjadi ketar-ketir antara terus atau membatalkan niatnya. Namun di sini Tong Wu terus memberi semangat, karena bila ini berhasil, mereka berdua tidak lagi menjadi orang miskin. Akhirnya rasa semangat Chuang Min kembali menyala. Singkat cerita, setelah mereka berdua siap, kemudian mereka pun memulai aksinya. Di awal cerita, bahkan sebelum misinya dimulai, tampak ketakutan pada diri Chuang Min ketika mendengar suara-suara gaduh. Bahkan saat itu Chuang Min meminta untuk pulang saja. Namun di sini Tong Wu tetap memaksa karena kekayaan sudah ada di depan mata. Akhirnya Chuang Min mengambil linggis dan mencongkel jendela. Setibanya di dalam, mereka berdua mendapati betapa banyak tulisan-tulisan mantra yang menandakan bila pemilik kamar tersebut adalah seorang pemuja. Kemudian mereka berdua berpisah, masing-masing mencari di mana keberadaan harta si pemilik rumah. Saat itu Chuang Min berpikir, mungkinkah harta si pemilik kamar ada di balik pintu ini? Saat dirinya mengamati pintu tersebut, dirinya melihat sesuatu. Chuang Min sangat ketakutan. Rambut siapakah yang berada di balik pintu itu? Tidak lama kemudian Tong Wu datang, dan suasana kembali tenang, khususnya Chuang Min yang sudah sangat ketakutan. Saat itu Tong Wu memeriksa kamar tersebut, namun tidak ada apa-apa. Yang ada hanya sebuah pintu yang terkunci. Kemudian Tong Wu melangkah ke suatu tempat. Di situ tampak ada sesuatu yang ditutupi oleh kain. Kemudian Tong Wu membukanya, dan ternyata itu adalah jasad si pemilik kamar yang sudah lama membusuk. Di kaki kanan terlihat sebuah gelang rantai yang melekat pada kaki jasad tersebut. Kemudian tanpa ada rasa takut dan entah tahu dari mana, bila ada sebuah kunci pada jasad tersebut. Tiba-tiba saja Tong Wu membuka mulut jasad tersebut dan mengambil sesuatu dari mulutnya. Ternyata itu adalah sebuah kunci. Yang kemudian dengan kunci tersebut, Tong Wu dan Chuang Min akhirnya bisa membuka pintu yang mungkin di balik pintu tersebut ada sebuah harta. Dan setelah pintu berhasil dibuka, benar adanya di ruang tersebut ada begitu banyak uang dan seperti apa yang diharapkan.
Saat itu Tongwu dengan tawa gembira mengumpulkan semua uang dan memasukkannya ke dalam tas. Namun lain halnya dengan Chuang Min yang saat itu mendengar suara gemercik langkah mayat yang mengenakan gengge tersebut. Saat itu Chuang Min berpikir, harta bukanlah segalanya untuk saat ini, melainkan keselamatan yang harus diperjuangkan saat ini. Di saat rasa takut yang menghantuinya, tiba-tiba saja Tongwu sudah tidak ada lagi di hadapannya. Bahkan terlihat uangnya masih berserakan di lantai. Chuang Min mencoba untuk mengumpulkan kembali uang-uang tersebut. Namun, betapa terkejutnya setelah melihat jasad yang sebelumnya kini sudah berdiri di balik pintu. Dan kemudian, selangkah demi selangkah mulai mendekati Chuang Min. Akhirnya Chuang Min pun lari. Namun pintu mendadak terkunci. Kemudian dengan rasa takut mengarahkan senternya ke segala arah dan akhirnya Chuang Min pun kembali lari melalui pintu yang lain dan akhirnya sampai ke mobil dengan selamat. Di sini sebenarnya Chuang Min hanya satu langkah lagi meninggalkan tempat itu. Namun dirinya mendadak lupa di mana menyimpan kunci mobilnya. Tidak lama kemudian, dirinya pun dikejutkan lagi. Dan untungnya itu hanyalah Tongwu yang entah dari mana datangnya. Bahkan saat itu Tongwu menjadi sangat pendiam, tidak berkata sepatah pun saat itu. Akan hal ini membuat Chuang Min merasa marah, karena berpikir bila kunci mobilnya berada pada Tongwu. Saat Chuang Min berbalik arah, hingga kemudian dirinya menoleh kembali, Ternyata dinginnya sikap Tongwu sejak tadi adalah bukan Tongwu yang asli, melainkan itu adalah mayat yang menjelma menjadi Tongwu. Dan singkat cerita, Chuang Min pun tidak berhasil merampok uang tersebut, dan justru dirinya bernasib naas. Sementara Tongwu sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Film ini masih berkaitan dengan film yang sebelumnya tentang apartemen yang berhantu. Seperti yang sebelumnya Mimin ceritakan, bila di apartemen ini sangat memiliki banyak cerita dari masing-masing kamar. Untuk kali ini Mimin akan menceritakan kisah horor yang datangnya dari kamar 604. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali oleh kehadiran seorang pria yang bernama Taihun. Kedatangannya ke apartemen ini tak lain berniat untuk mengurus pendaftaran sekolah di kota. Dengan numpang menginap di apartemen milik temannya, maka dirinya tidak perlu pulang anting ke kampung halaman hanya karena sebuah pendaftaran. Tidak lama kemudian kedatangan Taihun disambut baik oleh temannya yang bernama Jae-suk. Mereka berdua dulunya adalah teman akrab semasa di SMP. Sebagai sambutan dari seorang teman yang telah lama tidak berjumpa, saat itu Jae-suk mengeluarkan banyak makanan sebagai hidangan pembuka. Namun sebelum acara makan dimulai, Taihun memperhatikan bila ada yang aneh dengan wajah Jae-suk. Saat itu Jae-suk yang merasa diperhatikan, dirinya pun berkata bila ini bukanlah apa-apa. Ini memang kadang-kadang terjadi pada dirinya. Kemudian saat itu dengan lahapnya, Jae-suk menyantap hidangan yang telah dirinya sediakan. Namun lagi-lagi di sini Taihun merasakan ada yang aneh dengan makanan tersebut. Semuanya tampak seperti makanan yang sudah basi. Hingga pada akhirnya Taihun kehilangan selera makannya.
Kemudian di malam harinya, saat itu Tae-hun yang merasa tidak bisa tidur. Dirinya pun mencoba menanyakan seberapa sering bersih-bersih di rumah ini. Tidak ada jawaban akan hal ini. Namun setelah Tae-hun menoleh ke belakang, ternyata Jae-suk tampak tidak suka dengan pertanyaan dirinya. Namun di pagi harinya, bahkan saat Tae-hun masih tertidur, tampak dengan begitu semangat Jae-suk bersih-bersih lantai apartemennya. Sebelum Jae-suk pergi bekerja, dirinya mempersilahkan Tae-hun untuk sarapan dan boleh memakan apa saja yang berada di lemari es. Singkat cerita, setelah Jae-suk pergi bekerja, Tae-hun menerima tawaran baik temannya, berniat untuk sarapan pagi. Namun lagi-lagi dirinya dikejutkan dengan makanan yang ternyata sudah tidak layak dikonsumsi. Dan pantas saja bila terlihat banyak penyakit pada wajah Jae-suk sejak awal bertemu. Selain makanan yang tidak layak konsumsi, ternyata tempat tinggalnya pun jauh dari kata bersih. Seperti dinding kamar yang tampak kotor dan berjamur. Bahkan Tae-hun merasa ada yang aneh bila gumpalan jamur pada dinding dirasa terlihat seperti sosok manusia. Kemudian tanpa menunggu persetujuan dari Jae-suk, dirinya pun langsung membeli alat penyemprot jamur dan mulai bersih-bersih di apartemen Jae-suk. Singkat cerita, kini ruang tengah sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. Kemudian Jae-hun melihat kamar yang tampak tidak digunakan. Setelah dirinya periksa, ternyata sumber jamur berasal dari kamar ini. Dan tampak ada sebuah lukisan keluarga yang begitu sangat kotor. Akan hal ini, Jae-hun pun membersihkan semua kotoran yang berada di kamar itu. Namun apa yang terjadi? Setelah ruang kamar tersebut menjadi bersih, ternyata Jae-suk justru sangat marah karena melihat kamar ini menjadi bersih. Dan terlihat betapa histerisnya Jae-suk hanya karena kamar ini dibersihkan. Kemudian di keesokan harinya, Jae-hun mulai berkemas sambil menelpon teman lainnya untuk segera pergi dari apartemen itu. Meskipun perbuatan dirinya benar, tetapi dirinya merasa bersalah pada Jae-suk. Sebelum dirinya meninggalkan tempat itu, lantai yang sebelumnya dirinya bersihkan, ternyata dengan begitu cepat lantai tersebut kini sudah kembali menjamur. Bahkan kamar yang sebelumnya dirinya bersihkan, ternyata kamar tersebut sudah kembali seperti semula. Bahkan jamur-jamur tersebut tampak seperti hidup, seakan telah menyatu dengan dinding kamar. Perasaan aneh yang belum terjawab. Tiba-tiba Jae-suk muncul dan entah dari mana datangnya sambil berbicara tidak jelas. Saat itu Jae-suk berbicara dengan tidak menampakkan wajahnya. Hal itu tampak terlihat aneh menurut Jae-hun. Tidak lama kemudian Jae-suk pun menunjukkan wajahnya yang sudah lengket dengan tangannya. Saat itu Jae-hun menjadi ketakutan karena ternyata selama ini temannya berperilaku aneh. Tidak lama kemudian saat Jae-hun diambang ketakutan, tiba-tiba saja sebuah tangan yang menyeramkan keluar dari dalam lukisan dan menyeret Jae-hun ke dalam. Kemudian tidak diketahui alasannya, Jae-suk pun menutup pintu kamar tersebut. Dirinya telah berhasil mengorbankan temannya sendiri dan tinggal menunggu korban berikutnya. Dan cerita film pun berakhir sampai di sini. Buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai tamat. Sampai bertemu kembali di review film berikutnya.